Sebelum kalian mulai video ini, silahkan klik tombol subscribe, komen, dan share agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back The Scarer. Jadi pada malam ini teman-teman, aku pengen ngajak kalian untuk menyaksikan sebuah video yang dimana video ini lagi ramai banget diperbincangkan di Saudi Arabia. Bahkan di stasiun-stasiun televisi Saudi Arabia itu lagi heboh banget dan gencar banget disiarkan tentang fenomena ini, yaitu ada sebuah bangunan teman-teman di pinggir jalan yang dimana bangunan ini mau dijadiin kayak apa ya namanya, kayak jalan gitu, kayak dijadiin kayak kalau nggak salah lampu merah gitulah. Dan ketika alat-alat berat didatangkan mau diroboh, mau dihancurin, itu semua alat beratnya rusak teman-teman. Dan ada eskapator yang patah ketika mau robohin, ada eskapator yang rusak, mesinnya nggak hidup, ada yang bahkan katanya ada beberapa alat berat itu yang sampai kebalik, padahal datarannya bukan dataran yang curam gitu loh, sampai kebalik gitu loh. Jadi itu terkesan aneh teman-teman, dan bahkan orang-orang sekitar mempercayai di tempat itu banyak banget hal-hal ganjil, gangguan-gangguan aneh, ya kayak aktivitas-aktivitas makhluk gaib gitu. Dan bahkan di bangunan itu sempat didatangkan banyak syekh-syekh dari Saudi Arabia, ya kayak mungkin di ruqyah tempatnya dibacakan ayat-ayat, tapi udah didatangin banyak, katanya tetap aja alat-alat berat nggak bisa merobohin, nggak bisa hancurin. Dan sekarang bangunan itu atau tempat itu ditutup oleh pemerintah, dan semua jendela-jendelanya itu disegel teman-teman, dan dianggap emang nggak bisa dibuka sama sekali. Dan udah dianggap sama orang Saudi Arabia itu rumah bangsa jin atau rumahnya jin, tempat tinggal jin gitulah. Dan setelah aku lihat tayangan kemarin di televisi, aku jadi penasaran, aku coba searching di YouTube, dan ternyata aku dapat video dari orang Indonesia juga yang meliput ke sana. Dan pada malam ini kita coba nge-react videonya, dan kita mau coba lihat dari sisi indera keenam. Kita mau coba lihat kenapa bangunan itu nggak bisa dirobohin. Dan fenomena tersebut menjadi pertanyaan besar. Mungkin nggak cuman kita aja, tapi orang-orang Saudi Arabia sana juga masih mempertanyakan kenapa hal itu bisa terjadi. Bahkan itu tadi sampai diangkat ke televisi-televisi Saudi Arabia, diperbincangkan di banyak sosial media di Saudi Arabia tentang tempat tersebut. Dan pada malam ini teman-teman, aku bakalan coba lihat dari sisi indera keenam. Aku bakalan coba nilai kenapa tempat itu nggak bisa diganggu, nggak bisa disentuh. Bahkan sekarang tempatnya udah resmi ditutup oleh pemerintah. Semua jendelanya itu tadi ditutup sama pemerintah supaya nggak ada yang nyentuh-nyentuh lagi, nggak ada yang mencoba menjamah-jamahnya lagi, karena emang banyak keganjilan di sana. Dan udah diresmikan oleh, bukan diresmikan sih istilahnya, udah dianggap oleh orang-orang Saudi Arabia sana itu emang rumahnya jin gitu loh. Jadi pada malam ini kita bakalan coba lihat dari sisi indera keenam, dan dengan sudut pandang spiritual kita teman-teman, kenapa hal itu bisa terjadi. Dan tentunya semua ini bukan atas dasar kemampuan dari diriku teman-teman, tapi atas pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua adalah pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala yang coba kita buka pada malam ini teman-teman ya. Dan di belakang udah banyak pasukan-pasukan ahli-ahli penerawangan dari keturunan orang-orang tua di belakang. Kita bakalan coba lihat teman-teman ya, dan let's go, kita lakuin. Oke, jadi kita udah di videonya teman-teman, dan video ini dari channel Alman Mulyana. Kemarin aku udah coba hubungin dan minta izin untuk nge-react videonya. Dan buat kalian yang pengen nanti nonton langsung videonya, kalian bisa cari channelnya Alman Mulyana dan langsung di subscribe teman-teman ya. Oke, kita langsung lihat videonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pengen bukan masuk sih, pengen mendekat ke pintu nggak apa-apa, bro? Nah, jadi ini bangunannya teman-teman dianggap rumah jin bagi orang-orang Mekah.
Ini sebenarnya udah ada fenomena. Kalau kalian lihat di bagian sisi sini, coba deh yang indigo yang punya kemampuan, coba fokus pikirannya ya, dibuang, jangan tercampur aduk dengan batin kalian. Coba kalian fokus di bagian sebelah sini. Ini ada sosok tinggi, kurus. Kalian tahu nggak sih kayak, tar dulu. Iya, nggak salah, bukan imajinasi teman-teman, bukan pikiran kotor yang mencampuri batin sih. Emang bener, sosoknya kayak ini teman-teman. Tahu nggak sih kayak Aladin, kepalanya botak, rambutnya panjang, ikat, laki-laki, dia kurus tapi tinggi teman-teman. Ada di sebelah sini. Ini belum apa-apa udah nongol. Oke, lanjut. Tuh, jelas Bikin banget. saya di siang hari aja guys. Orangnya Karena tinggi. yang Bismillah. Mungkin kita langsung aja. Kalian di kota Mekah itu ada salah satu rumah Ya. dihuni oleh jin, dan ini bukan mengada-ngada. Nah, ini rumahnya di belakang saya. Jadi ini rumah Bangunan mau ini dibongkar, kayaknya. mau dijadiin, tadinya mau dijadiin Oh, lampu ini merah masjid atau loh. apa nggak tahu ya. Jadi alat beratnya itu rusak terus, jungkir balik. Dan Jungkir balik teman-teman. saya dikasih tahu sama Bro Adnan. Bro, kisahnya gimana sih? Kisah ini banyak guys. Jadi sudah masuk di TV, sudah orang Makkah semua terkenal, orang di Saudi sudah terkenal rumah ini Udah gimana. tersohor Iya. banget tempat. Sudah datang berapa syekh baca Udah masuk Quran, TV di mana-mana nggak jadi tentang juga. horor Ya, ini tempat. teman-teman. mobil itu keren itu Pak. Apa ya? Elevator. Ya. Eskalator itu nggak maju ya? Iya. Elevator. Jadi Sudah berapa? elevator itu setiap mau ngebongkar rumah ini rusak terus ya, Bro? Ada Tuh, katanya alat-alat berat itu rusak terus. Mau coba rubuhin, rusak kayak gitu loh. Kan aneh gitu loh. Bahkan padahal cuman bangunan yang bata di semen doang, bukan bangunan yang udah kokoh. balik. Sampai kebalik Ya, katanya. sampai itu ada di kebalik. kalau kita ada di TV sudah mobil ada terbalik. di TV. Kita teman-teman. lihat ya, kita Padahal zoom. bukan dataran yang curam. Ini rumah memang di antara rumah-rumah yang Balik. lain ini paling tua rumah ini. Tuh, rumahnya emang Ini tua. rumah mau dibongkar pakai elevatornya itu sampai jungkir balik katanya. Tuh, sampai kebalik. Ya Allah ya Karim. Ada waktu jangan dengar suara juga malam-malam. Tuh. Jadi kalau jin itu memang ada. Jin Iya. itu ada jin Islam, ada jin kafir. Iya. Mungkin ini jin apa ini? Nggak tahu. Jin ifrit. Tar dulu. Ketika teman-temannya nyebut jin ifrit tadi, coba aku ulang sedikit ya teman-teman ya. Kayaknya. Bro, kita mendekat sana, Bro. Ya belum kita baca doa Bentar dulu. dulu ya. Iya. Ini tadi aku dengar Jin kayak ada apa ini? suara geraman. Jin ifrit kayaknya. Ketika teman-temannya nyebut jin ifrit kayaknya, itu kayak ada kayak orang menggeram. Tapi di video ini teman-teman, di video ini aku dengar suara kayak suara orang marah. Oke, kita lanjut. Ini jelas banget. Bro, di kita mendekat sana, pendengaran Bro. aku. Ya belum kita baca doakan dulu ya. Iya. Oke, Kita baca doa dulu, Sebelum mendekati kita bangunan pagari itu. diri kita jangan sampai jin itu ikut ke rumah. Iya enggak? Bismillah. Nah, ini penting. Gimana caranya biar kita habis di tempat angker, di tempat horor? Gimana caranya kita pulang ke rumah nggak diikutin? Kita pulang ke rumah nggak ada yang kerasukan, di rumah nggak ada gangguan. Salah satu caranya, teman-teman, aku kasih tahu. Sebelum kalian sampai rumah, kalian berhenti di entah itu di musola, entah itu di masjid. Kalian ambil wudhu langsung, baru pulang. Jangan sampai pulang ke rumah baru ngambil wudhu. Gitu ya teman-teman, karena orang yang berwudhu, ini menurut pengalaman aku yang udah sering banget ngelakuin hal ini, ketika kita berwudhu di jalan atau di musola atau di masjid di rumahnya Allah, kita berwudhu, kita membersihkan diri, itu bangsa jin gak bakalan bisa nyari kita lagi. Istilah kayak rampok itu udah ganti baju, bau kita itu udah hilang. Bangsa jin itu bisa ngikutin kita dari bau, dari dari
sosok kita yang mereka lihat, tapi ketika kita berwudu itu aura kita berubah, kayak istilahnya wujud kita itu berubah. Dia ngikutin kita dari aura itu yang diikutinya gitu loh. Jadi itu nggak bakal bisa dia cari lagi sampai ke rumah kita, apalagi ngikutin sampai ke rumah. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau kalian suka ke tempat angker dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un wa la yadurru A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati. Amin ya rabbal alamin. Dan saya sekarang mau mendekat, tapi ini Bro Adnan nggak mau masuk ke dalam ya. Karena sudah banyak kisah. Tapi Semua maksudnya anak-anak Bang ini Almannya masuk mau coba sudah mendekat ke bahaya keluar bangunan jadi. itu. Datang di belakang juga dia. Ya Allah ya Karim. Dan Katanya sebenarnya ada datang di belakang. rumah ini dekat masjid ya. Oh benar kan, masjid di sebelahnya. Ini rumah Deket masjid sebenarnya. nggak ada yang sanggup ngebongkar ini. Bahkan Syekh aja udah pernah datang ke sini. Syekhnya malah katanya Syekhnya jadi Dua pupu dengan Syekh Agli. yakni Syekh Syekh besar itu. oh Syekh besar dari Mekah katanya guys. Jadi dia bilang Saya sudah udah di rumah ini sampai kerasukan jin. punya dia itu. Sebab Oh. itu karena pemerintah Saudi sekarang dia tutup, lihat gak? Iya. Jadi tutup semua. Nah ini jendelanya. Itu jendelanya tadinya kebuka, sekarang ditutup. Kata Syekh. Tuh teman-teman, ini padahal jendela tapi kayak ditutup di semen gitu sama bata. Tuh di sebelah ini juga ditutup sama bata. Dan ini udah ada gambaran-gambaran, bukan gambaran lagi, udah ada sosok-sosok yang mulai bermunculan nih teman-teman. Aku lihat. Kata Syekhnya itu udah ini milik jin itu. Tuh udah jadi milik Ya jin Allah. teman-teman. Dan ini ada salah satu vlogger Saudi Arabia yang nekat masuk ke dalam guys. Lari dia keluar. Iya. lari keluar teman-teman. Bro, kalau Ada- saya mendekat nggak apa-apa. Dekat. ada yang Bismillahirrahmanirrahim. coba Ini saya sengaja datangnya ke sini siang guys. Nanti kalau ada apa-apa tanggung sendiri loh. Ya Allah. Tah dulu teman-teman. Ini ada sosok-sosok yang aku lihat dan ternyata teman-teman wujud-wujud yang seperti di dunia fiksi di kayak Aladdin dan sebagainya itu kayak orang pakai baju cuman apa sih yang baju yang biasa gitu loh dan kepala botak rambut panjang ternyata itu memang beneran ada nih teman-teman. Aku tadi beberapa kali coba fokus sama batin aku, coba ngilangin pikiran biar nggak tercampur sama hal-hal kotor agar bisa murni dapat penglihatannya. Dan memang bener berapa kali aku ulang emang bener kayak kalian pernah nonton film Aladdin nggak sih? Persis jinnya kayak gitu ada di depan sini. Satu, dia kurus teman-teman tapi tinggi, jalannya dia agak bongkok gitu loh dikit. Dia tinggi banget, mungkin sampai sekitar sini nih tingginya nih, segini. Dan jin-jin tinggi seperti ini teman-teman ini bukan jin, ini bisa dibilang jin tua. Dia bisa diketahui dari tinggi besar badannya sebenarnya. Ini jin-jin tua nih teman-teman, mungkin umurnya sekitar ratusan tahun. Oke, kita coba lihat. Dan sebenarnya ada lagi sosok-sosok jin, tapi dia kayak pakai sorban teman-teman, bajunya kayak pakai baju koko gitu, baju panjang gitu, dan kayak jin muslim sih kayaknya. Dan oke, kita coba lihat dulu. Aku bakalan coba ngerasain energinya teman-teman. Aku coba nangkep kenapa jin ini nggak pergi. Aku bakal coba tangkap energinya. Dan Saya pengen bukan masuk sih, pengen mendekat ke pintu nggak apa-apa bro? Nggak apa-apa. ternyata banyak teman-teman jin yang kayak Bismillahirrahmanirrahim. Aladdin tadi. Mungkin aku nanti bakalan coba gambarin deh. Ini ada juga kayak perempuan pakai Bikin saya di siang hari aja banyak guys. banget. Karena yang Bismillah. Berasa teman-teman. Ini di dekat pintunya, ini kayak ada portal besar merah gitu loh teman-teman. Jadi kayak ada tempat keluar masuk bangsa jin gitu loh. Biasanya disebut portal.
portal gaib. Nah ini. Rame banget orangnya di dalam nih. Ada banyak sosok di dalam teman-teman, tapi sosoknya ini mirip-mirip kayak manusia. Tapi sebenarnya agak sepersis manusia, mukanya ya giginya runcing-runcing teman-teman, tapi mukanya mirip-mirip kayak antara manusia gitulah. Walaupun ya telinganya lancip-lancip, hidungnya juga lancip-lancip teman-teman. Tapi pakaiannya ada yang pakaian kayak baju orang muslim, ada yang nggak pakai baju juga, campur-campur sebenarnya di dalam sini. Oke, let's go. Loh, Akbar, ini ada vlogger Saudi yang berani masuk ke sini. Allah. Guys. Ada vlogger Saudi Arabia tadi katanya masuk ke Sampai dalam sesak situ, napas tapi saya. lari keluar, sampai lari. Sampai sesak napas kata beliau. Ini rumah nggak ada yang sanggup Beliau di depan ngebongkar, portal coba sebenarnya bayangin. tadi. Coba Mas Sawi. Tuh, jendela-jendela pintunya ditutup teman-teman. Mendekat. Semen. Wallahi langsung wur gitu hawanya itu. Langsung kayak diterjang kayak hawa gitu loh katanya. Karena sebenarnya beliau tadi di depan kayak portal, kayak apa sih? Dia kayak angin gitu loh teman-teman, bukan angin sih, kayak apa ya? Pokoknya kayak lingkaran berputar-putar gitu loh. Besar, itu namanya portal. Orang di depan pasti berasa. Walaupun orang biasa yang nggak terbuka indera keenamnya pasti berasa. Nah, di sini banyak banget wanita-wanitanya juga teman-teman kayak pakai kerudung, kayak kepalanya itu ditutup, bangsa jinnya. Kayak ditutup kayak pakaian muslim, teman-teman. Tapi ini mukanya antara manusia sama kayak nggak persis sama manusia, teman-teman. Kayak giginya runcing-runcing. Kayak hidungnya lancip dan telinganya juga lancip, teman-teman. Tapi bentuk-bentuknya di sini nggak ada yang aneh kayak siluman-siluman dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Ini tuh mau dibongkar guys, ya mau digusur. Tapi rusak terus si alat beratnya itu. Rusak terus, teman-teman. Ini berada di pinggir jalan, tengah-tengah kota ada rumah kayak gini coba. Tuh. Jadi bangunan ini kayak di tengah-tengah jalan gitu loh, teman-teman. Makanya Tapi saya penasaran Mas Sawi. beliau Saya mau melihat ke sini dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. bingung. Jendelanya Gak kebayang kalau malam hari ke sini ya. berasa sih teman-teman. Tempatnya juga sepi banget tuh lihat. Tuh, Tuh, emang gitu. sama pemerintah Saudi Arabia ininya ditutup. Tuh, Kata emang syekhnya itu, udah ini rumah milik si jin ini. tuh pemerintah yang nutup, teman-teman. Makanya Dan ini emang juga udah diklaim sama jinnya. Ditutup gitu. pakai ini ya, pakai pagar. Tuh, sebelahnya juga ditutup. Ini juga ditutup nih, teman-teman. Sama ini juga guys ya. Ah, mual. Tuh kan di sini rumah semuanya baru ya. Hanya rumah yang Energinya emang kuat banget, teman-teman. Ini bikin mual. Rame banget nih penghuninya di dalam nih. asli gemeteran saya. Ini udah ada dari sisi bangunannya, teman-teman. Dan tempatnya di sekitar sepi dan sebelahnya masjid. Coba ya kita lihat zoom. Saya nggak berani masuknya, itu kata Aden jangan masuk. Tuh, jangan Karena masuk. syekhnya itu Nggak dibolehin. ngomong jangan diganggu. Tuh, saya Ini orang rumah Arab juga milik- di Saudi Arabia juga jangan ganggu gitu loh, jangan Si jinnya. disentuh-sentuh, jangan masuk-masuk gitu lah intinya. Coba aku lihat dulu. Asli guys. Ini udah mulai dapat Dan rumah ini berada di pinggir energi, masjid ya. teman-teman. Informasi udah mulai diproses nih, energi-energi yang udah dapat. Dan aja nggak berani masuk loh. Oke, aku bakalan coba fokus dulu. Kenapa bangunan ini nggak bisa dihancurin? Oke, aku udah dapat jawaban dari ini semua, teman-teman. Dan percaya nggak percaya, bangsa jin yang menghuni di bangunan ini sebenarnya bangsa jin muslim, teman-teman. Jin muslim. Kalau ada paranormal lain, mungkin paranormal di Indonesia yang
mau coba juga nih, mau coba lihat bener-bener. Aku yakin beliau juga berpendapat, orang-orang paranormal juga berpendapat penghuni di bangunan ini muslim, teman-teman ya. Dan tadi, kenapa tadi itu ketika teman-temannya nyebut di awal video mungkin jin ifrit katanya, itu ada geraman. Kayak jawaban di video ini, aku dengar kayak geraman di video ini. Karena penghuni di bangunan ini jin muslim sebenarnya, teman-teman. Dan kenapa mereka nggak mau pergi, nggak mau diganggu gitu? Sebenarnya mereka nggak mengganggu, cuman nggak mau pergi, itu aja. Cuman pengen tinggal di sana sebenarnya. Dan ketika aku lihat bangsa jin ini, aku dapat energi dan coba aku proses, ternyata mereka ini jin-jin tua, teman-temannya, jin-jin tua yang mungkin umurnya itu udah ribuan tahun. Dan jin ini tinggi-tinggi, teman-teman. Ini mungkin lantai tingkat 2 ya. Hampir semua jin-jin ini tinggi-tinggi, hampir setinggi bangunan ini, teman-teman. Badannya kurus-kurus, ada yang pakai pakaian muslim, ada yang pakai sorban, ada yang nggak pakai baju, tapi celananya celana apa sih yang besar gitu loh, besar kayak celana Aladin gitu. Dan itu tadi bikin aku bingung, ini pikiran aku yang mencampuri batin atau apa sih? Biasanya teman-teman, bagi orang-orang yang pertama belajar tentang indera keenam itu, atau yang baru memahami indera keenam itu, antara pikiran dan batin itu bertolak belakang. Ketika kita menggunakan batin atau indera keenam, otak ini kalau kita nggak bisa kontrol, dia bakalan coba mengotori, bakalan coba mempengaruhi. Nah, ketika kita nggak bisa mengendalikan pikiran, nggak bisa konsentrasi, kita bakalan dapat gambaran tapi halusinasi, teman-teman, tapi imajinasi. Nah, itu dapat gambaran dari otak yang mencampuri. Otak ini sebenarnya, teman-teman, kotor, bukan kotor, istilahnya mengotori gitu loh, mengotori batin. Jadi makanya orang biasanya sering meditasi, sering mengolah batin agar membiasakan otak ini gak mencampuri batin, teman-teman. Karena kebanyakan orang menganggap orang spiritual ini ya, pikiran itu mengotori batin. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita fokus, itu otak itu emang benar-benar dimatikan, teman-teman ya. Yang bekerja itu emang benar-benar batin, emang benar-benar di luar panca indera yang kita punya. Jadi seperti itu. Dan ketika aku coba fokus beberapa kali, tadi aku bilang ini kok aku menghayalin Aladin atau apa sih? Coba fokus lagi, coba lihat lagi, emang muncul sosoknya, emang muncul itu. Dan ternyata sosok Aladin itu, teman-teman, gak cuman di fiksi gitu loh, gak cuman cerita fiksi, emang bener-bener ada jinnya ini loh. Emang bener-bener mirip, rambutnya botak, ikat rambutnya panjang, rambutnya diikat gitu loh, panjang. Dan ada yang pakai baju rompi, ada juga yang nggak pakai baju di sebelah sini. Dan juga ada beberapa wanita di atas sini, di bawah sini juga ada beberapa wanita, tapi dia kayak pakai tutup kepala gitu loh. Ada yang pakai tutup kepala, ada yang pakai kerudung, ada orang yang kayak pakai baju sorban, pakai baju apa namanya, baju panjang gitu. Dan jin ini, teman-teman, sebenarnya jin muslim, tapi bukan jin yang begitu taat sama agama Islam, teman-teman. Jadi istilahnya begini, moyang-moyangnya mereka ini emang diislamin kan. Ada riwayat di mana Rasulullah itu mengislamkan para jin di Mekah kan. Para golongan jin apa, aku kurang ingat, teman-teman. Intinya ada golongan-golongan jin yang memang di seluruhnya itu diislamkan oleh Rasulullah di Mekah ini. Dan jin-jin itu, teman-teman, kayak melahirkan keturunan, dan keturunannya ini mereka. Jadi istilahnya mereka ini jin muslim, tapi Islamnya itu karena keturunan, bukan jin-jin tua yang diislamkan oleh Rasulullah tadi, enggak. Itu istilahnya kakek-kakek mereka gitu loh. Nah, jadi ini bangsa-bangsa jin, mereka campur-campur di sini tinggal, tapi semuanya kayaknya jin muslim, teman-teman. Mereka jin muslim dan giginya runcing-runcing, teman-teman. Makanya aku masih berpendapat mereka ini memang muslim, tapi bukan jin muslim yang begitu taat, teman-teman. Bukan jin muslim yang emang benar-benar menjalankan seluruh perintah gitu loh. Dan apa ya, nah kenapa jin ini, teman-teman, gak bisa diusir, gak mau diganggu,
walaupun mereka udah dicoba diusir oleh, bukan diusir sih, dicoba mungkin dipindahin sama syekh-syekh di Saudi Arabia, karena mereka ini jauh lebih tua teman-teman. Mereka tinggal lebih dulu di sini dan mereka menganggap udah enak tinggal di sini gitu loh. Mereka lebih tua daripada syekh yang menyuruh mereka pergi. Jadi istilahnya begini, kalian nih punya rumah kan, udah lama tinggal di rumah nih, terus ada orang baru datang terus ngusir kalian, terus nyuruh kalian pergi, ayo kalian pergi, padahal kalian itu udah lama tinggal di sini, udah dari moyang-moyang kalian tinggal di sini gitu loh. Jadi anggapannya seperti itu. Mereka itu nggak mengganggu sebenarnya jin ini, tapi mereka pengen tinggal di sana. Dan kenapa mereka nggak mau pergi dari sini teman-teman? Karena di seberang bangunan ini tadi ada masjid. Dan mungkin kemungkinan besar masjid ini juga masjid tua teman-teman, dan emang bangsa jin ini udah biasa tinggal di dekat masjid ini. Dan sebenarnya walaupun mereka bukan jin-jin yang begitu taat, walaupun mereka memeluk agama Islam teman-teman, tapi sebenarnya bagi jin-jin yang memang punya agama, terutama agama Islam, mereka bakalan merasa nyaman tinggal di lingkungan masjid. Mereka bakalan merasa nyaman tinggal di lingkungan orang-orang muslim teman-teman. Bahkan sebenarnya masjid itu punya energi yang begitu positif, punya energi yang begitu enak bagi para orang-orang yang memang memeluk agama Islam seperti bangsa jin ini. Karena bangsa jin itu teman-teman, kita doakan aja mereka langsung dapat kayak energinya gitu loh, kayak dapat sebuah cahaya yang bikin mereka nyaman gitu loh teman-teman. Apalagi mungkin masjid ini sering dibacakan ayat suci, sering disolati, itu punya energi yang begitu menenangkan bagi mereka, mendamaikan bagi mereka. Jangankan bangsa jin, kita aja rumah dekat musola enak kan rasanya gitu loh. Jadi kayak gitu. Dan apalagi tadi mereka udah jin-jin tua yang lama tinggal di sini gitu loh, makanya nggak mau diganggu, mereka tetap tinggal di sini. Dan walaupun teman-teman bangsa jin ini tinggi-tinggi setinggi bangunan ini, kalau kita pikir secara logika, gimana cahayanya bang, jinnya besar-besar, bangunannya cuma segitu doang. Sebenarnya nggak kita lihat dari bangunannya teman-teman. Bagi orang yang paham itu nggak ngelihat dari bangunannya, tapi di sini ada portal-portal, dan portal-portal ini yang menghubungkan ke tempat tinggal mereka teman-temannya, istilahnya begitu. Mereka nggak tinggal di alam manusia, enggak, tapi di sini ada portalnya gitu loh. Oke, jadi di sini aku udah gambarin sedikit ya, bisa dibilang sketsa lah ya. Karena aku nggak punya seni prakarya sedikit pun, apalagi tentang melukis. Jadi ini cukup sedikit gambaran aja untuk kalian yang penasaran sama sosok-sosok di sana. Nah, jadi ini bangunan yang tadi teman-teman yang diklaim sebagai rumah jin, dan yang aku bilang tadi yang beberapa kali aku coba lihat yang aku kira imajinasi tadi, ini jinnya nih. Jin-jin kayak gini banyak banget teman-teman. Ini nggak aku lukis semua, sebenarnya banyak. Yang pakaian putih begini, pakai sorban, itu banyak sebenarnya teman-teman. Jin-jin pakaian kayak gini banyak. Dia kayak pakai yang apa ya? Kayak pakai baju rompi gitu, celananya kayak besar gitu loh teman-teman. Dan sepatunya itu kayak pakai terumpah gitulah, kayak sepatu lancip gitu. Ada yang pegang pisau tadi, dan ada yang nggak pakai baju, ada yang rambutnya kayak gini. Aku bilang tadi rambutnya panjang tapi kayak botak, tapi di belakangnya itu panjang teman-teman. Gak tahu ya apakah emang ada trennya jin kayak gitu, atau memang ada suku-suku jin yang memang rambutnya kayak gini. Tapi mereka ini sebenarnya keturunan dari jin-jin muslim teman-teman, dan kemungkinan besar mereka ini semua juga jin muslim. Tapi itu tadi, makanya aku masih beranggapan mereka jin muslim, tapi nggak begitu terlalu taat teman-teman ya. Tapi mereka suka tinggal di lingkungan masjid, karena memang mereka keturunan jin-jin muslim. Dan juga kenapa tadi aku bilang mereka udah didatangin syekh, mungkin dibacain ayat-ayat, mereka nggak mau pergi. Ya karena emang mereka jin muslim, orang muslim dibacain ayat ya nggak ngaruh gitu kan. Nah jadi, dan juga tadi ada juga jin-jin perempuan ya, dan jin-jin perempuannya itu teman-teman ada yang pakai tutup kepala kayak gini,
kayak pakai baju-baju ya kayak orang-orang Timur Tengah gitu, orang-orang zaman dulu gitulah. Tapi sebenarnya mukanya nggak secantik ini teman-teman. Seburuk-buruk lukisan aku ini masih horor banget sebenarnya mukanya. Dan muka-muka jin ini nggak kayak gini sebenarnya, cuman mirip-mirip gini lah. Cuman kalau kita lihat secara langsung itu lebih horor lagi sebenarnya, giginya runcing-runcing, kayak raut-raut mukanya itu kayak pasti kayak muka manusia yang udah tua banget gitu loh. Tapi ya susah untuk dilukisin karena memang aku nggak punya seni prakarya sama sekali gitu loh, nggak ada bakat dalam melukis. Dan mukanya cewek-ceweknya tadi ya kayak gini, ada yang pakai kerudung ya selayaknya orang muslim tapi giginya runcing, ada yang masih bertaring tadi gitu loh. Ya maklum namanya bangsa jin teman-teman ya. Ada juga yang pakai baju kayak baju-baju ulama kayak gini tadi teman-teman, pakai sorban, pakai baju jubah panjang kayak gitu. Dan ya sebenarnya sih dari kalau kita lihat secara langsung sih sebenarnya lebih horor lagi sebenarnya muka-muka mereka gitu loh. Nggak se ini masih bagus nih, sejelek-jelek lukisan aku ini masih bagus. Kalau kalian lihat itu horor banget sebenarnya. Memang mirip-mirip kayak manusia, tapi ada sisi yang berbeda kalau kita lihat secara langsung. Telinganya lancip, hidungnya lancip, giginya runcing-runcing, raut-raut mukanya itu ya gak kayak manusia lah pokoknya, walaupun hampir menyerupai manusia teman-teman. Karena memang jin-jin muslim ini sebenarnya kadang, dan bahkan aku sering nemuin biasanya kalau jin muslim yang dimasukin ke agama Islam, mereka bersahadat, itu wujud mereka berubah. Yang tadinya hitam besar, yang tadinya bertanduk, yang tadinya bertaring panjang, itu mereka bakalan berubah hampir menyerupai wujud manusia teman-teman ya, biasanya seperti itu. Dan mungkin paranormal yang pernah ngelakuin mungkin tahu deh kayak gimana gitu. Dan di sini aku tulis Muhammad teman-teman, karena ya itu tadi, karena mereka ini moyang-moyang mereka, kakek-kakek mereka ini memang dulunya diislamkan gitu loh. Jin-jin Mekah yang sempat diislamkan oleh Rasulullah gitu loh. Dan mereka ini keturunan-keturunannya, makanya Islam mereka ini Islam keturunan yang aku maksud itu tadi loh teman-teman. Makanya ada yang nggak pakai baju, ada yang cuman baju kayak gini dong, sama kayak manusia. Ada yang beragama, ada yang agama ini, agama itu, tapi nggak semua taat gitu loh. Nggak semua menjalankan gitu loh, seperti itu teman-teman ya. Dan sekali lagi, kenapa mereka nggak bisa diusir? Karena mereka lebih tua daripada manusia, lebih tua daripada orang-orang yang menyuruh mereka untuk pergi dari tempat itu. Dan ini sebenarnya mereka tinggi-tinggi kayak gini tadi, mereka tinggi-tinggi. Dan jin-jin tinggi seperti ini biasanya jin-jin tua yang umurnya ribuan tahun teman-teman, ratusan tahun. Jadi mereka, apalagi mereka muslim, mereka lebih tua, jadi mereka udah merasa enak. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Kita lihat sini. Ya, mulai terjawab teman-teman sedikit demi sedikit. Ternyata jin di Arab tuh galak-galak guys ya, gak mau diganggu. Ya emang benar sih teman-teman, jin di Arab itu galak-galak karena mereka emang jin-jin tua sebenarnya. Dan kita sebagai manusia ya mesti punya adab juga sesama makhluk. Kita ini kan sesama makhluk gitu loh. Jadi istilahnya kita harus saling menghormati juga, seperti itu. Ini sekarang kebanyakan orang menganggap wah jin itu nggak baik, jin itu jahat, jin itu menyesatkan dan sebagainya. Ya kita mesti punya perasaan juga sebagai manusia gitu loh. Kita sesama makhluk pasti punya perasaan juga. Jadi ya disayangkan aja dikit-dikit jin yang disalahin, dikit-dikit jin yang dikatain gitu loh. Padahal kita sesama makhluk gitu loh, sesama ciptaan Allah gitu loh. Nggak semestinya kita saling menyombongkan diri seakan-akan wah manusia paling suci, wah jin ini dan sebagainya gitu loh. Kita harus menghargai sesama makhluknya juga. Jangankan bangsa jin, kepada binatang juga kita mesti saling mengasihi gitu loh teman-teman. Oke. Nah ini nih, jadi setiap mau dibongkar si alat beratnya itu rusak. Memang ini berada di atas bukit ini ya.
bukit-bukit, cuman nggak bukit-bukit amat Ya sih Allah, ya teman-teman. kirim. Apalagi untuk alat berat itu mudah banget dijangkau gitu loh. Bro Adnan ini nyaranin saya jangan masuk. Takutnya saya kemasukan jin di dalam, bahaya katanya. Iya, namanya Tadinya saya sendiri mau masuk loh. Pas di omongin sama Bro Adnan jangan masuk, katanya bahaya. kita Dan kalau rumah nunggu ini tuh udah tempat masuk ke orang ya TV, pasti TV istilahnya MBC, dia terus dipukul. YouTuber apalagi udah pada bikin ya di sini, masuk ke dalam. Wah, pokoknya luar biasa. Nah, ini juga nih. Tuh bangunannya emang Ini agak juga sepi. sama ya, Bro ya? Bangunannya emang sepi. Sekitar Satu sini. rumah. Jadi tutup. Kita coba lihat. Istilahnya emang kampungnya jin jadinya gitu loh. Ngeri banget Di ya. sebelah juga nggak terlalu ada rumah gitu loh, agak jauh. Tuh itu juga teman-teman, Kosong tapi ya. kayak tempat sampah. Jendelanya itu ditutup. Intinya yang Takut ditutup ada orang yang masuk gitu. teman-teman. Sekarang kita lihat Coba kita bisa ke Eh, sana, Woi. Kita masuk salah satu gitu di YouTuber, dalam. Bro. Coba dubutil YouTube Aliasuk. Ini katanya coba liatin Banyak kita cari. youtuber Ya, yang bikin sekarang video di kita sana, lihat gitu. ya di YouTube vlogger-vlogger Mekah. Itu kan. Nah, ini nih. Lalu kerjaan Nah, ini nih ya. Tuh teman-teman, rumah hantu. emang Rumah terkenal hantu, ya tempatnya di Allah. Saudi Arabia, emang terkenal, emang tersohor Banyak angker. lagi. Yang udah pernah masuk ke sini mana, Bro, kira-kira? Ini tadi. Iya. Nah, ini nih. Waduh, iklan, guys. Aduh, iklan. Oke, kita loncat dikit ya teman-teman ya. Nah, ini nih. Oke, mungkin kalian bisa cari nanti videonya teman-teman ya. Kita langsung ya. Datangnya juga ada filil wala. Tuh panjang banget dia nge-react video juga di sini. Ini di dekat komplek yang selalu dikelilingi sama polisi ya, Bro ya. Iya. Ini saya mau mendekat juga, gila ini. Masuk dah. Abang-abangnya nggak Kamu pada yang berani, Bro? Saya kasih 500 real. Enak katanya rasanya gitu loh, apalagi masuk. Ternyata lu mata duitan juga, Bro. Saya udah bawa masuk, tapi saya sudah adventure banyak rumah di Makkah, di Jeddah, Iya. di Taif. Karena jadi saya alhamdulillah nggak apa-apa. Tapi pula di rumah ahli saya, Oh, Masalah, jadi jadi- nempel ke badan kita gitu ya. iya dia tuh di belakang. Aduh, Bro, ini jadi Tuh. panas gini kenapa nih? Ngikut katanya, Saya kayak lalu situ nempel tadi di sudah- badan. Kalau kita yang nekat-nekat Ini, masuk gitu. Merinding. Cari dah. Iya. Karena jadi kisah banyak ini. Nah, kalau kita ngomongin masalah ini, masalah tentang makhluk halus, memang jin itu ada ya. Jin itu ada. Bahkan ini menjadi bukti kuat rumah ini dihuni jin. Nah, teman-teman. Jadi beliau mengakui jin itu ada dan bahkan ini menjadi bukti di Saudi Arabia. Bahkan gak cuma diakui oleh orang-orang Mekah, pemerintahnya pun mengakui hal tersebut. Sampai bangunan ini ditutup sama pemerintah. Sampai didatangi syekh ya, Bro. Iya, saya ada berapa orang. Iya, syekh kabir, syekh besar gitu. Tuh, Dan saya syekhnya bisa. itu sampai nggak mampu, sampai masrahin bahwa rumah ini udah jangan dibongkar, Tuh. milik si hantu itu. Nah, sampai Ya Allah, para ya syekh Karim. pun menyuruh agar tidak dibongkar. Kira-kira gitu nih, loh. Mungkin kalau- beliau juga mengerti, mungkin beliau juga memahami hal tersebut. Kenapa bangunan ini emang nggak bisa diganggu lagi? Ya emang udah dihuni dan bangsa jin di sana jin tua, udah nyaman di sana gitu loh. Malam masuk ke sini, Bro, nggak apa-apa. Wallah syuf, ana Alpreal. saya nggak bawa masuk, tapi saya sudah bilang jadi kalau ada masalah. Iya, jadi Bro kita Adnan tahu ini mana. bukan nggak mau ikut ke sana. Bro Adnan ini pernah masuk ke rumah yang sama juga dihuni jin ya, dihuni jin kayak ini. Iya. Dia pulang dengan selamat. Ternyata keluarganya ada yang kena. Iya gitu. Nah, jadi teman-teman ya kalau kalian ke tempat angker, ke tempat horor, merasa diri kan, wah aku nggak apa-apa, aku punya pegangan gitu loh, nggak bakalan ada yang bisa ngikutin aku. Iya,
kalian nggak bisa diganggu. Mungkin iya, tapi mungkin ketika kalian di rumah, bangsa jin ini juga pinter, dia bakalan nyari orang-orang yang lemah. Mereka bakalan ganggu orang-orang yang memang bisa diganggu. Jadi jangan beranggapan walaupun kalian udah punya pegangan, tapi kalian berasumsi seperti itu teman-temannya, apalagi mengganggu gitu loh, sesama makhluk diganggu gitu loh. Oke, kita lanjut. Susah kayak gitu. Iya. Takut ahli kita. Jadi pada intinya kita jangan mengganggu, jangan coba-coba memprovokasi gitu ya. Dan itu para vlogger Saudi Arabia masuk dan bagaimana sih, ada gangguan nggak? gigi-gigi Mereka teman-teman. sengaja memprovokasi. Nah, saya nggak mau seperti itu ya. Ya segitu aja dulu untuk video saya hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman. Oke, nah mungkin dari video ini tadi teman-teman kita bisa ambil suatu pelajaran di mana kita sebagai sesama makhluk, jadi nggak cuman manusia, kita juga diciptakan berdampingan dengan bangsa jin yang dimana mereka juga punya kehidupan, mereka juga beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka juga punya agama-agama, punya kehidupan, punya keluarga dan sebagainya. Jangan sampai kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang diciptakan sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menganggap diri kita paling baik, paling suci, dan menganggap makhluk lain seperti bangsa jin itu makhluk yang jahat, makhluk yang tidak baik, makhluk yang hina. Jangan sampai seperti itu teman-teman ya, karena mereka juga sebagai makhluk ciptaan Allah teman-teman. Dan banyak orang yang sedikit-sedikit menyalahkan jin, sedikit-sedikit wah jin itu jahat, jin itu lain sebagainya. Aku jujur sebenarnya paling benci orang-orang yang seperti itu teman-teman, apalagi ketika kerasukan dan sebagainya. Jin itu nggak ditanggepin dengan baik, tapi langsung dibunuh dan lain sebagainya. Padahal kalau kita mikir panjang gitu loh, bangsa jin itu juga punya istri, bangsa jin itu juga punya anak, mereka juga punya kehidupan sama seperti kita. Tapi kita sebagai manusia dan diciptakan sempurna nggak bisa memberi kasih sayang kepada sesama makhluk gitu loh, nggak bisa saling membawa kepada kebaikan, memberi rahmat kepada makhluk-makhluk yang lain gitu loh. Jadi jujur aku sebagai orang yang mungkin udah lama seringlah ketemu orang-orang yang menangani bangsa jin juga, cukup kecewa sama orang-orang seperti itu teman-teman ya. Dan sebenarnya teman-teman, sebenarnya bangsa jin itu memang sifatnya agak keras teman-teman, hatinya itu agak keras. Tapi mereka itu sebenarnya kalau kita bisa mengenali mereka, saling mengenal tentang mereka, mereka itu kayak anak-anak sebenarnya teman-teman. Setua-tuanya mereka itu mereka kayak anak-anak. Ketika kita bisa mengambil hati mereka, bisa saling mengenal mereka, itu mereka bakalan juga baik sama kita, mereka bakalan terbuka, bahkan enak untuk dibujuk, enak untuk diajak kepada hal-hal baik teman-teman. Bahkan aku beberapa kali memang jin yang emang keras banget gitu loh, kita berusaha saling kenal, kita berusaha saling tahu gitu loh, dan akhirnya mereka juga lemah gitu loh. Emang keyakinannya itu keras batu hati mereka itu loh teman-teman. Jadi kalian harus bisa melelehkan hati mereka itu sampai mungkin mereka mau masuk ke agama kalian, masuk bersahadat dan sebagainya gitu loh. Sebenarnya bisa, gak ada yang bisa, cuman kita karena kita merasa suci, udah merasa sombong, udah merasa paling pintar sendiri, yang lain udah merasa hina semuanya, ya udah salah-salah dikit, wah kamu ini udah diklaim yang gak baik gitu loh, udah langsung dikatain yang gak baik dan lain sebagainya. Jadi hindari hal-hal itu teman-temannya. Dan bagaimanapun bangsa jin kita mesti tahu dulu sebab mereka kenapa. Dan ini yang paling disayangkan banget teman-teman, kadang banyak banget orang-orang supernatural yang mengobati orang disantet segala macam. Jadi ketika jinnya itu dipanggil, jinnya itu ditangkap, kerasukan, jinnya itu yang dibunuh, jinnya yang disalahin gitu loh. Padahal sebenarnya kalau orang yang mengerti tentang ilmu santet dan sebagainya, bangsa jin itu cuma disuruh. Bangsa jin yang mengguna-guna itu cuma ditangkap terus disuruh. Bahkan ada juga bangsa jin itu yang punya tuannya sendiri, punya bosnya sendiri gitu loh. Jadi bosnya itu yang menyuruh. Kalau mereka nggak mau kerja, mereka bakalan dibunuh, mereka bakalan disakiti dan lain sebagainya.
padahal mereka cuma disuruh secara paksa gitu loh. Bahkan biasanya pada buhul sihir itu ada energi kuat, dimana kalau jin lewat itu ketarik langsung masuk, langsung kena masuk ke badan orang. Dan jin itu sebenarnya nggak tahu menau sama dia, nggak tahu menau sama orang yang diganggu ini, cuman karena dia kena sihir ini, ditarik ini, bahkan disuruh dan sebagainya, jadi dianggap jin ini yang menyakiti orang gitu loh, dibunuh, disiksa dan lain sebagainya. Padahal kalau kita mikir secara logika, secara akal sehat gitu loh, mereka juga makhluk, mereka juga ciptaan, dan mereka cuman sebenarnya disuruh dan sebagainya. Jadi kalian yang mungkin di antara luar sana yang mungkin ada supernatural yang kayak gitu, jangan sekali-sekali seperti itu teman-teman. Ajak mereka kepada hal kebaikan, dibujuk mereka gitu loh, mereka bakalan coba nurut nantinya. Jangan langsung dibunuh dan sebagainya. Memang hati mereka keras teman-teman, tapi tetap mereka juga makhluk ciptaan Allah. Jadi kalian harus ingat seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi mungkin segini aja dulu video kali ini teman-teman. Dari segala sisi yang jadi pertanyaan kita semua udah terpecahkan di sini, udah aku jawab dan udah aku jelasin sama kalian kenapa bangunan ini nggak bisa diganggu. Itu tadi karena banyak jin-jin tua di sana yang memang jin muslim, mereka nyaman tinggal di masjid, di sekitaran masjid ini, dan mereka udah terbiasa di lingkungan masjid dan nggak mau diusir sama orang yang baru tinggal, manusia yang istilahnya anak bau kencur datang-datang terus ngusir, nggak mau gitu loh, karena mereka juga satu keyakinan, satu agama gitu loh. Bahkan ketika dibacakan ayat-ayat nggak ngaruh. Kenapa nggak ngaruh? Karena mereka juga muslim. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi sekian video ini ya teman-teman. Selebihnya apa yang perlu kalian sampaikan kalian tambah di kolom komentar, dan apapun yang salah-salah ketika saya sampaikan mohon untuk diluruskan. Dan aku bukan orang yang memiliki ilmu seperti kalian semua, tapi di sini kita semua sama-sama belajar teman-teman ya, dan semua mengambil hikmah dan pelajaran. Oke, selebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.